Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pagi ini dipertemukan, dan memang setiap minggu pertama dan ketiga saya baru bisa mulai jam 9-an karena sebelumnya ada acara dulu. Tadi rekan-rekan sudah dapat ilmu dari Ustaz Dadang. Sekarang kita masuk saja langsung ke pertanyaan. Ya, setelah ke pertanyaan baru ke tematik seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa minta informasi tentang hipnoterapi, apakah ada hukumnya, terkena hukum halal atau halal dalam pandangan syariat Islam? Saya perlu penjelasan lengkap karena bulan depan ada training hipnoterapi di Majelis Pengajian Semarang. Saya diminta menjadi moderator yang tentunya harus memandu dan memperkuat, bahkan menyimpulkan terkait dengan materi tersebut. Dalam konteks kehati-hatian, saya belum mantap menerima atau menolak karena masih ragu-ragu. Mohon penjelasannya. Oke. Sebenarnya semua orang punya kekuatan untuk menghipnotis. Hipnotis adalah kekuatan kata-kata yang bisa membuat orang berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Anda semua tidak bisa diam begini kalau saya tidak menggunakan kekuatan hipnotis. Semua orator dia punya kekuatan untuk menghipnotis. Anda bisa bayangkan Bung Karno pidato di depan ratusan ribu orang, semuanya diam saat beliau berpidato. Berarti sesungguhnya semua orator itu punya kekuatan untuk menghipnotis orang. Begitu. Jadi semua diri kita tuh punya kekuatan hipnotis. Jadi dengan demikian hipnotis itu sesuatu yang bisa dipelajari. Ada hanyanya. Hipnotis itu nanti ada dua, ada yang murni kekuatan dari diri kita, kata-kata kita mempengaruhi pikiran orang, tapi ada juga hipnotis dalam arti pakai tanda petik, memang menggunakan kekuatan jin. Jadi ada dua, mirip seperti tenaga dalam nanti. Ada tenaga dalam yang murni bisa dilatih. Murni bisa dilatih, ya, bisa menghancurkan balokan-balokan es. Ya. Saya nggak bisa saya contohkan, esnya nggak ada nih. Tahu ada pertanyaan gini atau disiapkan es tilu balok mah. Nah, jadi saya ingin katakan, nah itu bisa menghancurkan balokan es, ya, 3 balok es dengan 1 kali pukul itu hancur. Gimana kepala saudara-saudara, ya kan? Gitu. Apa ada yang mau coba kepalanya? Oke. Jadi itu bisa dilatih, ya, dilatih. Dan semua orang punya kekuatan itu, asal dilatih. Tapi Anda tahu ada tenaga dalam yang memang pakai kekuatan jin. Cirinya kalau tenaga dalam yang pakai kekuatan jin itu tidak melalui proses bertahap, ujuk-ujuk bisa. Ya, Anda teh kapan belajar karate atau tangan segitu diadu jeung kursi ge langsung biru, tiba-tiba diusap aja sama si orang itu teh, ya bisa langsung, ya, bisa memukul batu bata beton hancur semuanya oleh Anda. Begitu itu tuh waktu ditanya bagaimana, apa yang Anda rasakan? Rasakan apa? Kan kamu bisa menghancurkan batu-batu ini, beton-beton ini. Oh ya, dia sendiri nggak nyadar. Nah itu pasti kekuatan jin. Gitu. Jadi kekuatan tenaga dalam itu ada dua. Ada yang murni dilatih, ada yang pakai kekuatan jin. Nah, hipnotis begitu. Ada hipnotis yang memang murni gitu. Itu sebabnya Nabi mengatakan kalau kita jadi orang tua tidak boleh menggunakan kata-kata buruk terhadap anak karena itu bisa menghipnotis anak. Bodoh kamu mah. Sok nepi ka ira hawae ge nggak akan bisa matematik, dah bapak kamu bodoh pisan. Nah, coba. Kamu mah otak IPS ya gitu.
Itu teh mobil saya bukan ya? Bukan itunya apa silau. Jadi saya makin bercahaya wajah teh jadi nggak enak. Yang sekarang kasihan orang-orang ditambah silau oleh saya. Oh ya bener mobil saya itu. Pak Mul punten alihkan. Nah, tuh kacanya silau. Saya tuh kasihan Anda jadi tambah silau kan. Gitu. Ya Anda mah nggak capek saya. Ya. Nah, lanjut ya. Sudah dipindahkan mobilnya. Beda dari mobil Herang dikasih silau kali. Itu karena pengaruh mobilnya, saya silau kali. Begitu kena saya, Anda yang silau kan? Gitu. Nah, saya itu nggak enak membuat orang lain susah. Jadi lupa tadi kamu apa saya tuh? Sampai ke kota Jin. Hah? Ada yang dilatih. Ya. Jadi masalahnya saya tidak tahu hipnoterapi yang mau diajarkan nanti dalam pelatihan itu apakah itu memang murni sebuah kekuatan hipnotis ataukah pakai kekuatan jin. Nah itu saya nggak bisa komen, tapi maksud saya cuma dua, ada yang memang murni, ada yang memang tidak murni gitu. Itu sebabnya dalam Islam kita tidak boleh bicara buruk kepada anak karena itu jadi bisa menghipnotis ya. Tiap anak menggambar, mama ini gambar aku. Gambar apa ini? Nggak jelas. Harimau apa? Nggak ada bentuknya. Nggak boleh gitu bu. Sayang ini gambar apa? Ini mama harimau. Oh harimau, mana nah harimau? Ini tapi udah hancur, mati dia. Oh pantesan itu cuma gundukan-gundukan gitu. Oh hancur kenapa? Iya ketabrak truk. Truknya mana? Ini truknya, dia simpan mobil-mobilan di situ. Ini sama truk AA itu ketabrak, harimaunya pejet, hancur. Gitu. Truk namanya ya ini truknya ini. Oh, gitu. Jadi kita itu namanya gambar kamu hebat ya. Wih, luar biasa. Jadi kita kalau suka bilang kamu pinter, kamu hebat, kamu soleh, kamu cantik, kamu ganteng gitu ya. Walaupun anak ibu nggak cantik, bilang kamu cantik. Apa bu? Kalau orang merasa cantik, emang aura cantiknya keluar. Walaupun dia nggak cantik. Itu percaya. Di bejaan tuh percaya. Dah nggak akan ngomong gitu lagi. Jadi ibu tehnya kudu merasa cantik. Ya bukan ya. Jadi merasa cantik. Anda cantik, tapi Anda merasa Anda saya mah kieu gitu. Enggak, jadi auranya enggak. Nih, bapak-bapak kudu merasa ganteng. Salah kalau Anda merasa cantik. Gitu. Nah, kalau bapak-bapak merasa ganteng ya gitu, merasa maksudnya pede gitu. Nah, itu auranya gitu. Jadi akan keluar. Ada mungkin orang yang ganteng tapi orang teh asa tertarik ku dia teh. Itu auranya nggak keluar. Ada orang biasa-biasa saja tapi memang dia optimis, ya percaya diri gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua menghipnotis anak dengan kata-kata kita. Kamu pinter ya. Ya, PR-nya udah nak. Udah mah tapi 3 lagi. Aduh pinter. Jadi yang 7 sudah. Sok nak 3 lagi. Udah PR-nya iya tapi baru 7. Tadi kakak 7. Nah. Ibu suka gitu ya? Ya Allah di jam 2 nih ke jam 4 cuma 7 kerjakan. Dah 2 jam cuma 7. Beda nggak dengan gini? Berapa? Udah dikerjakan? Udah tapi baru 7. Udah 7 hebat. 3 lagi kan? Sok nah sekarang 3 lagi. Selesai gerak. Sok gerak selesai. Gusti 2 jam 7 ulin mah atuh kamu mah. Apa yang terjadi? Yang 3 lagi si anak punya semangat enggak? Enggak. Tapi kalau gitu udah 7 nak. Ih hebat. Berarti cuma tinggal lagi dong. Ayo nak 3 lagi. Gitu. Jangan hahehe gitu, introspeksi diri ya. Hahehe gitu. Nah jadi enggak, kembali ke yang tadi. Anda percaya kalau kata-kata itu apa? Hipnotis, ya.
Saya tadinya nggak akan beli handphone, tapi yang ngejualnya urusan cantik mah relatif ya. Ya gini, ya ramah misalnya, Pak, udah coba handphone baru Pak, untuk ukuran Bapak mah cocok ini loh Pak, gitu. Saya tadinya nggak akan ganti handphone, apa yang terjadi? Meser tilu. Nah langsung tilu atuh, kan udah handphonean eta mah. Nah saya tadinya tidak mau membeli handphone, saya terhipnotis jadi beli handphone. Ya, kan ibu juga begitu. Boleh jadi Anda tidak perlu odol, tapi si orang itu teh ngomongnya enak. Akhirnya ibu teh dia berbisik ke suami, "Pak, nyobaan nya." Gitu. Cek suami teh, "Nu kitu dicobaan atuh." Nyobaan atuh. Kan aku mama di anggon nama di KCF wios gitu. Kan? Ibu tadinya tidak akan niat beli odol. Naon odol udah jelas ada di rumah juga. Tapi kenapa ibu akhirnya beli, bahkan membujuk suami, "Ayah, coba." Kan suami ibu mah kieu, "Udahlah nggak usah lah, nggak jelas gitu." Ayah cobaan ayah. Nggak mau ayah mah. Kene keur mama ya mah. Jadi ibu nu ngahipnotis suami. Ya, jadi tadi ibu terhipnotis ku si tukang dagang, lalu ibu menghipnotis suami, dan itu sering terjadi. Ya. Suami itu dihipnotis oleh ibu. Ya. Jadi kesimpulannya, Anda boleh saja terima tawaran untuk jadi moderator atau presenter dalam acara hipnoterapi. Paling Anda perlu cari tahu, itu hipnoterapi, pengobatan dengan hipnotik itu murni hipnotis atau ada kekuatan jin. Itu saja sih sebenarnya. Make it simple aja lah, bikin mudah aja gitu. Tuh kudu liar-liar sampai cari fatwa. Tapi mengapa Pak, itu teh kan bukti kehati-hatian. Saya itu terkagum-kagum sama Anda. Bagaimana Anda bisa hati-hati? Ya, bagus juga, betul. Saya pikir mendingan gitu. Ya, Kang, lanjut. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya pernah mendengar pada masa sekarang ada yang berprofesi sebagai rental ASI. Rental apa? ASI, air susu ibu. Oh, rental ASI. Ya. Suganta rental kasih. Kalau itu benar terjadi, bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana dengan pendapat Ustadz tentang vaksinasi yang katanya itu merupakan program Yahudi? Oke. Namanya saja sekarang jadi rental ASI. Dan zaman Rasul juga banyak ibu-ibu yang merentalkan ASI-nya dan tidak dilarang oleh agama. Makanya ada ayat tentang saudara sepersusuan dan ada ibu sepersusuan juga, bukan ibu susu ya, ibu sepersusuan gitu. Jadi kesimpulannya, merentalkan ASI nggak masalah, hanya dengar hanyanya itu harus tercatat. Ibu yang merentalkan ASI itu dia merentalkan ke siapa saja, bisa nggak dijamin, karena saudara sepersusuan nggak boleh. Misalnya saya menyusu dari Ibu Ani, ya, kemudian ada seorang perempuan namanya Wati menyusu juga dari Ibu Ani, kemudian Sinta menyusu juga dari Ibu Ani. Nah, saya, Sinta, Wati itu saudara sepersusuan. Sehebat apapun cinta saya kepada Wati ataupun Santi, saya nggak, Sinta, ya, saudara itu saudara sepersusuan, saya nggak boleh nikah. Jadi hukum merentalkan ASI boleh, tapi kudu tercatat secara akurat. Pertanyaannya, bisa nggak mendata secara akurat dia dari siapa saja ASInya? Kan zaman Rasul ada suami istri yang sangat-sangat bahagia dan mereka itu harmonis. Emang ujiannya kalau harmonis esok aya we godaan teh. Mereka harmonis gitu. Satu saat ada seorang nenek, "Hah? Kalian suami istri?" Kata si nenek itu. "Iya. Demi Allah, aku sudah menyusui kalian berdua." Apa kata si nenek itu? Apa kata si nenek itu?
demi Allah eta nu pentingna saya nyusu demi Allah. Kata apa? Apa katanya? Demi Allah saya sudah menyusui kamu ketika waktu bayi. Kan si sahabat itu tahu bagaimana haramnya menikah dengan saudara sesusu kan? Orang itu menemui Rasul. Dia tuh dari tempat yang jauh datang ketemu Rasul. Ya Rasulullah, ada seorang nenek mengaku bahwa saya sudah disusui oleh dia dan istri saya juga begitu. Ya. Dan ya Rasul, dia mengatakan demi Allah. Berarti Anda lihat kalau orang udah demi Allah tuh berarti memang kalau salah Allah siap melaknat saya gitu. Makanya asal hati-hati tuh, jangan asal demi Allah gitu. Mata demi Allah mah untuk suatu yang besar banget. Iya mah, jadi itu makan siangnya jadi demi Allah datang orang mah. Masa itu ngajak makan siang saja demi Allah. Win, kumaha jadi tuh ke kantor saya ya. Jadi ente bilang nya jadi ke jam 2 gitu aja. Win, jadi tuh ke kantor teh demi Allah jadi. Kenapa harus demi Allah? Ih demi Allah baso nangeunah teh. Masa baso enak wae demi Allah? Tolong ya, Anda pikir demi Allah itu kata-kata ringan? Enggak. Ya. Jadi demi Allah itu untuk sesuatu yang benar-benar memastikan saya tidak berdusta. Jadi kalau demi Allah kamu dan istrimu pernah aku susui, kata si nenek itu, ya, berarti kalau saya bohong, laknat Allah bakal turun pada saya. Gitu. Makanya si orang itu, ya Rasulullah, ada seorang nenek dia bersumpah demi Allah bahwa dia pernah menyusui saya dan istri saya. Ya. Nabi tahu nggak gini? Kan kamu sudah tahu hukumnya. Pisah. Padahal mereka tuh harmonis. Justru nuti harmonis, sese pisah nanti. Kan ada nuti harmonis, saya ingin pisah, tapi susah cari sebabnya. Coba kalau orang ini tidak harmonis. Alhamdulillah pantesan orang itu harmonis dan saudara sesusu. Ini mah karena itu sampai akhirnya mereka berpisah, bercerai maksudnya, dan mereka menjadi saudara yang sangat dekat. Tapi kabayang memang zaman ayeuna gitunya. Jika nama jadi sinetron. Bener. Kalau ada. Nah, jadi artinya apa? Kembali ke pertanyaan tadi, boleh nggak jadi Bang Asi? Jawabnya apa? Boleh. Masalahnya, the next problemnya adalah problem berikutnya yang harus kita perhatikan. Apakah wanita yang menyusui itu dia mampu mencatat siapa yang pernah disusui? Itu persoalannya gitu. Itu saja. Sebab dalam Islam saudara sepersusuan mereka haram untuk menikah. Gitu. Saya dengan salah satu anaknya Bibi itu apa? Anak sepupu. Saya dengan satu saudara sepupu saya itu saudara sepersusuan. Dah zaman dulu merenanya ibu saya teh merasa kasihan. Jadi bibi saya punya anak juga. Udah gitu bibi saya teh asinya nggak keluar. Ibu saya sedang menyusui adik saya yang keberapa. Itu tuh anak tuh nangis gitu, dikasih apapun nggak mau. Akhirnya tetega meren ibu saya teh disusui. Jadi saya tuh punya saudara sepersusuan. Ke keponakan apa yang gitu teh? Sepupu. Sepupu. Kan nikah dengan sepupu boleh. Ya, gitu. Mentak ibu saya mah kieu kadenya Nur teh saudara sepersusuan kamu. Ya namanya Nur. Kade Nur anaknya Bibi itu saudara sepersusuan kamu. Kenapa ibu saya dari kecil sudah ngingetin? Bisi namanya orang jatuh cinta. Jadi dari awal, makanya ibu serius ini penting. Kalau ibu punya anak yang sepersusuan, kasih tahu, si ini teh saudara sepersusuan kamu. Itu penting loh. Ibu saya itu dari kecil saya SD, kalau ketemu dengan saudara itu, ya, kadenya Nur teh saudara sepersusuan. Lalu cerita dulu, ya,
si bibi teh teu keluar asina. Nah, dah belum mungkin dulu malah susu formula teh tidak semuanya cocok lagi ya gitu. Akhirnya susu formula juga dia nggak mau, tapi begitu dikasih ASI ibu saya, dia mau gitu loh ya. Nah makanya diingetin saya tuh. Nah jadi saya punya saudara sepersusuan ya. Mungkin saya cerita hal ini bukan apa, bisi di antara ibu pernah menyusui itu beritahu gitu. Ya, mirip seperti si nenek tadi. Kalian suami istri, demi Allah saya pernah menyusui kalian gitu. Itu ya. Itu kalau bicara hukum ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di TV Ustadz pernah membahas soal musyawarah. Di TV. Iya. Ovi ya. Kan? Ya. Mohon dijelaskan satu contoh kebenaran yang monumental dan lahir karena musyawarah. Contoh 1 tambah 1 sama dengan 2 dan semua eksak yang lain. Atau Tuhan itu satu, atau ayat-ayat Quran yang barang tentu semua itu bukan hasil musyawarah. Kira-kira kalau musyawarah dianggap penting, karya apa yang penting dan lahir dari musyawarah? Yang monumental ya Ustadz, bukan contoh seperti musyawarah untuk membangun pos ronda, kirmir, dan gorong-gorong. Iya, yang dia tanyakan apa? Tadi pecah suaranya. Monumental. Hasil musyawarah zaman Rasul atau gimana? Sebenarnya. Yang hasil musyawarah yang monumental. Begini, sesuatu yang sudah eksak dalam Quran nggak usah dimusyawarahkan. Apa Bu? Allah itu satu, qul huwallahu ahad, nggak usah dimusyawarahkan ya. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sudah tidak perlu dimusyawarahkan. Jadi begini sayang, Anda minta contoh musyawarah yang eksak. Kalau udah eksak mah itu nggak usah dimusyawarahkan. Jadi yang namanya musyawarah mah pasti itu ada pro kontra. Walaupun sudah sepakat pasti ada yang kontra gitu ya. Gitu ya. Oke. Atau kalau Anda ingin benar-benar ya, kemudian pengen yang monumental banget hasil musyawarah. Begini, Anda tahu bahwa Al-Quran dulu hurufnya tidak pakai titik. Ba, ta, tha, ja, ha, kho. Anda sekarang bisa bedakan karena apa? Titik. Ba titik di bawah, nun titik di atas ya. Itu musyawarah. Khalifah Utsman tuh ngajak musyawarah. Tentu yang diajak musyawarah teh para intelektual. Jadi yang diajak musyawarah siapa? Para intelektual. Diajak musyawarah, lalu diputuskan. Tidak mengurangi bunyi baca, tapi perlu dibedakan. Ba itu gimana, ta itu gimana. Dimusyawarahkanlah di para kalangan para intelektual bahwa ba itu titiknya di bawah, ta itu titiknya di atas, fa itu titiknya 3 di atas. Itu monumental. Sampai sekarang kalau disebut ba pasti titiknya di bawah. Makanya kalau ada yang belajar ngaji la roina, la roiba, bu roiba kan titik di bawah gitu. Mohon ba tadi ge gitu sih besok gitu. Sok aya bener sok aya nu gitu. Udah masalah ngotot deh. Ayo, makanya kalau belajar ngaji teh mohon gitu ya. Kayak sok ada la roina. Ibu titiknya di bawah roiba. Mohon abdi kita di roiba. Udah jelas semua orang denger roina. Teh sok aya murid nu kitu teh da uyuhanna guruna kuat. Makanya guru ngaji itu pahalanya besar sekali. Karena kan ya kudu sabar. Nah orang kaya saya mah enak, ngarti henteu telan sampaikan ngomong bla 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 ya.
nu ngarti meureun alhamdulillah, nu teu ngarti meureun sesat kan udah gitu ya kan. Iya, sekarang kalau Ustadz Abu Robani itu kudu sabar ngajarnya. Gitu. Tak saya mah kena ku Ustadz Abu Robani nu kararitu mah. Jadi Ustadz Abu Robani mau ngajar jauh lebih sabar dari saya. Kenapa? Beliau itu setiap huruf kudu mengajarkan dan itu harus sama. Anda membunyikannya harus sama. Saya manu penting pikiran Anda dan mata Anda ada di sini. Ngerti syukur, tengerti sesat. Udah beres. Ya enggak? Maksud saya lebih gampang sih sebenarnya. Nah, itu hasil musyawarah tuh. Yang namanya ta. Hijriyah. Ya kan Anda minta hasil musyawarah yang monumental. Tapi contohnya jangan yang ece-ece, sok saya dikasih yang gede-gede. Nah itu disangkanya nggak tahu yang ece-ece yang gede-gede ya. Gini, hijrah, penanggalan hijrah itu zaman Rasul belum ada, belum. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berpikir ini umat Islam harus punya penanggalan yang paten. Nah, sudah ada penanggalan hijrah, tapi belum ada nama hijrah gitu. Belum ada nama. Maka Umar bermusyawarah, tentu dengan para intelektual. Musyawarah teh kudu jeung punya kapasitas. Harus dengan apa? Punya kapasitas. Karena kalau musyawarah dengan yang tidak punya kapasitas, yang jalan bukan otak, otot. Ya, jadi artinya musyawarah itu harus dengan yang punya kapasitas gitu, punya ilmu pada bidangnya ya. Kalau saya mau mendesain ulang ruangan ini, maka saya harus bermusyawarah dengan pakar bidang desain interior. Saya teh pengen robah ya, nih masjid teh meniki, saya pengen robah gimana ya. Nah, fungsinya apa Pak? Kata desain interior teh gini. Dia gambarkan. Saya musyawarah dengan yang ahlinya. Jangan jeng tukang bangunan. Entong, jangan gitu. Ketika saya mau mengganti ya, apakah rumah saya ini mau jadi 2 lantai gimana ya? Nah, maka yang pertama kali harus saya bicara orang yang mengerti struktur. Oh Pak Am, ini jangan dipotong nih, ini struktur ke sini nanti bisa ambruk, itu nggak kuat. Kalau mau pakai struktur di sana. Nah, saya musyawarah dengan orang yang punya kapasitas, jangan dengan desain interior. Gitu. Jadi yang namanya musyawarah itu harus dengan orang yang punya kapasitas. Umar mengundang para intelektual saat itu. Kata Umar, kita itu punya penanggalan, tapi belum ada nama nih. Mau apa? Ada yang berpendapat sejak Nabi diutus, ada yang berpendapat sejak Nabi wafat, ada yang berpendapat sejak Nabi diangkat jadi utusan, ada yang berpendapat sejak hijrah. Semuanya memberikan alasan-alasan. Umar sebagai khalifah dalam musyawarah itu memutuskan, saya ambil hijrah, karena hijrah artinya perpindahan ke kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Saya berharap penanggalan Islam menjadi ruh umat Islam agar selalu melakukan continuous improvement, perbaikan yang terus menerus. Itu Umar sebagai khalifah ngambil keputusan. Itu musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu harus ada pengambil keputusan. Sok musyawarah tiluan semuanya ngambil keputusan, nggak bisa kan? Nah jadi itu kalau Anda ingin contoh hasil musyawarah yang monumental, gitu. Tolong diperhatikan. Nomor ayat itu zaman Rasul surat nggak pakai nomor ayat. Jadi zaman Rasul itu tidak ada istilah. Coba sahabat-sahabatku buka Al-Kahfi ayat 18. Nggak ada gitu. Tidak ada. Jadi gini, teks ayatnya itu segitu, hanya dinomori belakangan. Anda bisa bayangkan kalau Quran tidak ada nomor ayatnya. Ibu bapak buka Ali Imran. Pokoknya awalnya mulai begini. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin. Ti aya fastajab. Terus kapanggih encan euy. Nepi ka asar teh di dieu we terus. Ya. Nah, untuk
memudahkan, maka para intelektual bermusyawarah. Jadi selalu orang yang dipanggil, yang diajak musyawarah, para intelektual ahli Quran, bukan ahli hadis. Zaman dulu saja sudah ada spesialisasi. Jadi ketika mau bicara Quran bagaimana supaya mudah dicerna, Utsman bin Affan tuh mengumpulkan orang-orang yang penghafal Quran gitu. Ketika mau ngasih nomor juga begitu. Makanya penomoran ayat itu sebenarnya hasil musyawarah. Penomoran ayat itu, penomorannya ya, ayatnya mah tidak berubah gitu. Surat Yusuf ada berapa ayat? Kieu cenah kayak orang tinggal di heula 111 ya, nggak usah ditinggali saya apa 111 ini langsung kayak orang tinggal heula 111. Tapi nanti Anda bisa saja pegang Quran bukan 111, 112 ayat. Jadi ada satu ayat yang dijadikan 2 poin gitu. Tapi teksnya mah tidak berubah. Contoh begini, sekretaris saya bikin surat, dia nyodorin ke saya, begini Pak, saya lihat, dia bikinnya itu 4 alinea. Saya langsung gini, ya, jadikan 5 alinea. Nah ini alinea baru. Saya ingin tanya, redaksinya tetap enggak? Yang beda apa? Nah, jadi Quran itu surat apa tadi saya bilang? Surat Yusuf. Anda akan menemukan surat Yusuf yang ayatnya 112. Itu karena ada yang berkeyakinan itu ayat dijadikan 2 gitu. Gitu. Paham maksudnya?